Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas cara B, mata kuliah desain manajemen jaringan yang presentasikan tentang router dan switch. Kelompok 3 terdiri dari Fatia Hanifah, NKM 2008-2010-047, Acing Julia Syarani 2008-2010-054, Alena Dariandra 2008-2010-061, Salista Hamid Putri 2008-2010-076. Router adalah salah satu komponen pada jaringan komputer yang mampu melewatkan data melalui sebuah jaringan atau internet menuju sasarannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Router berfungsi sebagai penghubung antara dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan. Nanti kita akan membahas tentang perkembangan merek dan tipe router, fungsi router, cara kerja router, jenis dan harga, implementasi dan kehidupan, kelebihan dan kelemahan router. Perkembangan merek dan tipe. Generasi pertama teknologi penerus yaitu wave forwarding terpusat, pertukaran bus as produk dari Huawei Gateway router seri 2000 R2500. Jaringan IP pertama adalah tidak besar, gateway untuk menghubungkan peralatan yang dibutuhkan untuk menangani beban dan sangat kecil. Hal ini gateway router pada dasarnya adalah sebuah komputer dengan memasukkan kartu antarmuka jaringan, multi pendekatan untuk mencapai blok. Kartu interface dan unit pengelolaan pusat CPU yang terhubung antara bus internal melalui CPU bertanggung jawab atas semua transaksi, termasuk koleksi routing, alamat forwarding, manajemen peralatan. Setelah interface jaringan yang menerima paket melewati internal CPU, setelah selesai semua proses lalu keluar dari interface jaringan yang lainnya. Kedua, teknologi generasi penerus. Fokus di distribusikan forwarding modul terbuka pertukaran bus. Produknya ialah router Huawei Gateway seri R3600. Karena setiap pesan harus dikirimkan melalui proses CPU, dengan meningkatnya pengguna internet, meningkatkan lalu lintas jaringan, jumlah interface, bandwidth bus, dan kemacetan CPU yang semakin menonjol. Jadi wajar untuk memikirkan bagaimana meningkatkan jumlah antarmuka jaringan. Bagaimana beban CPU dan bus untuk turun. Untuk mengatasi masalah ini, teknologi generasi kedua router pada kartu antarmuka jaringan sejumlah penanganannya cerdas akan mengunjungi sisi jaringan yang dari beberapa tempat, sehingga Anda dapat mempertimbangkan beberapa teknologi informasi routing umum tetap dalam bisnis dengan kartu antarmuka sehingga sebagai besar pesan bisa diantarkan melalui papan dengan bisnis langsung melalui papan bisnis charger table routing untuk mengurangi CPU dan kebutuhan charger tidak dapat ditemukan untuk paket yang dikirimkan ke pemrosesan CPU. Ketiga, generasi penerus teknologi. Forwarding didistribusikan pertukaran bus. Kas produk Huawei Gateway Net Engine Router seri 16/08. 90 tahun setelah muncul teknologi web untuk jaringan IP telah perkembangan yang cepat. Internet basis pengguna pertemukan sangat melebar di mana pengguna akses yang tidak tetap sehingga sering tidak dapat menemukan router dari fenomena charger. Sehingga bus dan kemacetan CPU lagi. Selain itu sebagai pengguna meningkat, terbatasnya jumlah teknologi interface router juga terkena. Untuk mengatasi masalah ini, teknologi generasi ketiga penerus muncul menjadi ada. Generasi ketiga dari arsitektur sepenuhnya distribusikan teknologi router, pemisahan teknologi routing dan forwarding, sehingga mengendalikan dewan manajemen yang bertanggung jawab untuk peralatan dan routing koleksi, komputasi, dan untuk menghitung transportasi forwarding seterusnya. Wu Yexing Papan Cheng. Papan bisnis G menurut forwarding router disimpan ke depan diarahkan secara mandiri. Bus lain juga telah pengembangan yang cukup besar dengan bus data bisnis ditransmisikan antara dewan benar-benar independen dari panel kontrol. Untuk mencapai pemrosesan paralel berkecepatan tinggi, maka kinerja pengolahan teknologi router meningkat beberapa kali. Teknologi generasi keempat router asik didistribusikan forwarding pertukaran jaringan produk Juniper N40/160 seri. Akhir tahun 90-an dengan komersialisasi jaringan IP, teknologi web muncul, kemudian teknologi internet menurut perkembangan belum pernah terjadi sebelumnya. Penggunaan internet meningkat dengan cepat. Jaringan lalu lintas, khususnya lalu lintas jaringan IP, meningkatkan secara eksponensial. Teknologi berbasis perangkat lunak router IP tradisional belum mampu memenuhi kebutuhan pembangunan jaringan. Untuk pelabuhan umum 2,5G post node backbone, misalnya paket IP minimum sesuai dengan 40 byte, 2,5G post port kawat kecepatan arus sekitar 6,5 Mbps dan kebutuhan untuk meliputi kegiatan pengolahan paket seperti jaminan QoS, routing lookup, frame header 2 cerita strip atau penambah dan operasi kompleks lainnya untuk pendekatan tradisional adalah mustahil. Jadi, beberapa produsen membuat implementasi ASIC itu mendapatkan semua detail dari proses semua cara untuk mengimplementasikan penggunaan perangkat keras juga sejalan dengan palang bertukar atau berbagi solusi memori untuk masalah pertukaran internal. Dengan cara ini, kinerja dari teknologi router untuk gigabit yang sebelumnya gigabit switch router dalam kurung gigabit switch router GSP. Teknologi generasi penerus kelima, prosesor jaringan terdistribusi forwarding pertukaran jaringan khas produk Huawei Gateway Engine seri 80/40. Dari atas kita bisa melihat proses pembangunan setiap kali dengan kemajuan teknologi karena munculnya kebutuhan pengembangan bisnis baru. Namun, era internet pertama gelembung, kontradiksi utama dalam kinerja forwarding router. Jadi 4 generasi pertama router, peningkatan terbesar adalah kecepatan teknologi. Namun, perkembangan internet broadband sambil bernyanyi bersama. Sebagai dasar untuk kekurangan dalam teknologi, jaringan IP lebih terbuka dan lebih lengkap.
jaringan manajemen tidak dapat beroperasi tanpa masalah. Kelangkaan alamat IP, kualitas layanan masalah keamanan IP merupakan hambatan serius untuk pengembangan lebih lanjut dari jaringan. Dengan ledakan gelembung internet broadband, orang-orang yang mendalam diri pemeriksaan nilai bisnis yang nyata adalah jaringan. Semua persyaratan teknis harus dilakukan di sekitar bisnis. Teknologi baru juga muncul seperti manajemen jaringan, manajemen pengguna, teknologi manajemen bisnis, teknologi MPLS, teknologi virtual portal network atau yang biasa disebut VPN, teknologi multicast dikendalikan, teknologi IPQoS, teknologi rekayasa lalu lintas. Tipe router. Yang pertama adalah wireless router. Jenis router yang satu ini tidak spesifik, yang berarti bisa menjadi jenis router statis maupun router dinamis. Sesuai dengan namanya, router wireless merupakan jenis router yang bekerja tanpa menggunakan kabel dan mengandalkan koneksi wireless menggunakan media udara. Yang kedua adalah router statis. Router statis atau biasa disebut static routing adalah proses setting router jaringan menggunakan kabel routing yang dilakukan secara manual saat melakukan konfigurasi. Jika ada perubahan, maka administrator jaringan harus melakukan setting ulang pada jaringan. Penggunaan routing statis cocok untuk jaringan internet berskala kecil. Untuk jaringan yang skala besar tidak disarankan melakukan routing statis. Yang ketiga adalah routing dinamik. Routing dinamis ada atau yang biasa disebut dengan dynamic routing adalah router yang memiliki kemampuan untuk membuat table routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Jika diartikan, dinamis adalah bisa berubah-ubah. Jadi IP address selalu berubah waktu. Protokol routing akan mengatur router secara otomatis sehingga bisa berkomunikasi satu dengan lainnya. Dengan saling memberikan informasi antar router. Routing dinamis mempelajari sendiri arah dari router yang terbaik untuk meneruskan paket dari satu network menuju network lainnya. Berikutnya ada fungsi router. Yang pertama, router berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan, mentransfer berbagai informasi atau data dari satu jaringan ke jaringan lain, menghubungkan jaringan lokal dengan koneksi DSL atau Digital Subscribe Line atau lebih dikenal sebagai router DSL, dan juga berfungsi sebagai dapat menghubungkan ke semua komputer, laptop, dan perangkat lain yang masih dalam jangkauan router. Selanjutnya, cara kerja router. Router bekerja dengan menghubungkan perangkat-perangkat yang berada di dalam jaringan dengan meneruskan paket data di antara mereka. Data ini dapat dikirim dari perangkat satu ke perangkat lain atau dari perangkat ke internet. Router akan menetapkan alamat IP lokal untuk masing-masing perangkat yang berada di dalam jaringan. Hal ini untuk memastikan bahwa paket data berakhir di tempat yang tepat dan tidak tersesat di dalam jaringan. Oke, gambar di samping ini merupakan contoh dari kerja router. Berdasarkan gambar di samping, terdapat satu router, dua port atau dua jaringan dengan masing-masing 3 komputer. Port yang pertama memiliki komputer A, B, dan C, dan port yang kedua komputer C, D, dan E. Ketika komputer A mengirim port yang sama, atau komputer B atau C, maka paket data in atau tidak akan keluar dan otomatis dikembalikan oleh router. Berlaku untuk komputer C atau D dan E. Ketika komputer A mengirim ke port yang berbeda, komputer D atau C dan E, maka paket data out atau keluar dan terkirim menuju alamat jaringan tersebut. Selanjutnya adalah jenis router. Dibedakan menjadi 2, berdasarkan pengaplikasiannya dan berdasarkan mekanismenya. Yang pertama, berdasarkan pengaplikasiannya, dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada router aplikasi. Ialah suatu aplikasi yang bisa diinstal oleh user pada sistem operasi komputer, sehingga sistem operasi komputer itu bisa bekerja layaknya router. Beberapa aplikasinya diantaranya seperti WinGate, WinProxy, WinRoute, dan SpyGate. Yang kedua ada router hardware. Ialah hardware yang memiliki kemampuan seperti router. Dengan kemampuan itu, hardware ini bisa digunakan untuk membagi alamat IP dan membagi jaringan internet di suatu wilayah. Selanjutnya ada router PC. Ialah suatu komputer dengan spesifikasi tinggi yang dimodifikasi sehingga bisa berfungsi sebagai router. Beberapa spesifikasinya diantara lain prosesor Pentium 2 dengan hard drive 10 GB dan RAM 64, terdapat LAN card, dan sistem operasi khusus router PC mikrotik. Selanjutnya berdasarkan mekanismenya. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada static router, merupakan satu router yang mempunyai tabel routing statis yang diatur dengan manual oleh administrator jaringan. Selanjutnya adalah dynamic router, satu router yang memiliki serta membuat tabel routing dinamis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan serta juga dengan saling berhubungan dengan router lain. Selanjutnya router wireless, merupakan router yang dapat atau bisa bekerja tanpa menggunakan kabel sebab hanya mengandalkan media udara untuk mengirimkan paket data. Selanjutnya harga router. Harga tiap router berbeda-beda tergantung prosesornya, core atau otak yang ada di router, dan komponen pendukung lainnya. Semakin canggih prosesor dan komponen pendukung yang digunakan sebuah router, maka kecepatan download atau upload juga semakin cepat. Router yang biasanya digunakan untuk kebutuhan di rumah, sekitar harga 100.000 sampai 400.000 tergantung merek. Ini ada contoh dari router tersebut, yaitu ada router Mercusys MW302R. Router ini dibanderol seharga 130.000. Dan ada router Asus ROG Rapture GTX 1000 Wi-Fi router gaming Wi-Fi 16E. Router tersebut
Telah kami cek di website jual beli online dibanderol dengan harga hampir 9 juta rupiah. Selanjutnya, implementasi router. Yang pertama, menyalakannya dan menghubungkan modem dengan router. Yang kedua, menghubungkan komputer ke router. Yang ketiga, membuka menu admin router dan login. Dan yang keempat, memasukkan data dan informasi seputar koneksi internet. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan router pada router statik dan dynamic route. Next. Pada routing statik, kelebihannya yang pertama, meringankan kinerja prosesor router. Yang kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Yang ketiga, routing statis lebih aman dibandingkan routing dinamis. Yang keempat, routing statis kebal dari segala usaha hacker untuk men-scoop dengan tujuan membajak traffic. Kelemahannya, administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Yang kedua, hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Yang ketiga, administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis, terlebih jika banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Yang keempat, rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statis yang dilakukan secara manual. Selanjutnya, dynamic route. Kelebihannya yang pertama, cocok untuk area besar atau luas, hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya. Bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router dikonfigurasi, hanya router yang berkaitan saja. Yang keempat, router secara otomatis berbagi informasi. Routing kabel dibuat secara dinamik, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada, dan yang terakhir, administrator tidak ikut campur tangan. Kelemahannya, pertama, beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada setiap waktu tertentu. Yang kedua, kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table terbilang lama karena router membroadcast ke semua router lainnya sampai ada yang cocok, sehingga setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Yang selanjutnya ada hub. Hub atau lebih dikenal dengan istilah network hub adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya dalam suatu sistem jaringan. Pada umumnya, hub ini memiliki banyak port Ethernet. Semua perangkat yang terhubung melalui port ini akan terhubung pada jaringan LAN, yang pada akhirnya bisa melakukan komunikasi antar perangkat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja masing-masing perangkat. Di sini kita akan membahas tentang perkembangan merek dan tipe, fungsi, cara kerja, jenis dan harga, implementasi dalam kehidupan, kelebihan dan kelemahan hub. Perkembangan merek dan tipe hub. Generasi pertama teknologi penerus, forwarding terpusat, pertukaran bus. Kas produk Huawei Quidway Router seri R2500. Penemu hub adalah Robert Metcalf pada tahun 1980. Hub berfungsi untuk menyatukan kabel-kabel network dari setiap komputer workstation atau client, server, dan perangkat lainnya seperti kabel modem. Hub terdiri dari beberapa port atau slot connector yang telah mempunyai nomor urut. Hub dibagi menjadi dua jenis, yaitu hub aktif dan hub pasif. Hub yang beredar di pasaran mulai dari hub port 8, 12, 24, dan 32 dengan konektor RJ45. Biasanya, hub digunakan untuk topologi start. Tipe hub yang dipasarkan terdapat dua jenis, yaitu manageable hub dan unmanageable hub. Manageable hub adalah hub yang bisa dikelola atau di-manage dengan software yang ada di bawahnya. Sedangkan unmanageable hub, cara pengelolaannya dilakukan secara manual. Fungsi hub. Yang pertama adalah sebagai penghubung dan konsentrator. Yang kedua sebagai media yang menguatkan sinyal kabel UTP. Yang ketiga sebagai media yang menyediakan penambahan atau penghilangan maupun penambahan workstation. Yang keempat sebagai penyedia dan fasilitator dengan mensupport interface yang berbeda. Cara kerja hub. Hub bekerja dengan cara menerima data dari perangkat yang terhubung ke dalam portnya dan mengirimkan ke perangkat lain yang terhubung ke port hub tersebut. Hub tidak bisa mendeteksi tujuan pengiriman data. Jadi, hub akan mengirimkan data ke semua perangkat yang terhubung pada hub. Tidak seperti switch yang akan mengirimkan data ke perangkat yang dimaksud. Hal tersebut membuat pengiriman data melalui hub tidak begitu efisien karena hub mengirimkan data pada semua port secara bersamaan. Hal ini akan membuat penggunaan bandwidth jaringan melonjak. Oleh karena itu, biasanya kalau kita menggunakan hub, maka koneksi pada komputer menjadi lambat. Pada kasus menghubungkan dua komputer, kita cukup menggunakan kabel OTP saja. Maka kedua komputer tersebut sudah bisa terhubung. Namun pada kasus komputer yang lebih banyak, misalnya saja 10 komputer, maka kita membutuhkan hub ini untuk mengirim data komputer yang satu dan diteruskan ke 9 komputer lainnya. Ketika hub menerima paket data dari satu komputer tersebut, maka informasi akan dikirimkan ke 9 komputer lainnya. Meskipun terhubung pada hub tersebut, pada kenyataannya data akan diproses pada salah satu perangkat yang menjadi tujuan paket data tersebut. Dengan demikian, mengirimkan data pada semua perangkat yang terhubung, maka bandwidth jaringan akan overload. Sebaliknya, kecepatan akses data pada jaringan tersebut akan lambat. Hub ini memang cukup efektif untuk menghubungkan jumlah komputer yang tidak terlalu banyak. Namun, ketika
maka hub ini akan menjadi kendala. Terdapat dua jenis hub, yaitu hub aktif dan hub pasif. Hub aktif adalah hub yang mempunyai kemampuan sebagai penguat sinyal pada suatu jaringan atau dinamakan dengan repeat. Hub aktif sangat bermanfaat sebagai penyambung dua unit komputer atau lebih dengan jarak yang cukup jauh. Hub pasif ialah hub yang mempunyai tugas membagikan sinyal transmisi yang masuk pada port-port komputer yang tersambung dengan jaringan. Hub pasif seringkali dipakai untuk menambah unit komputer yang tersambung dengan jarak unit komputer dengan komputer lain yang tidak terlalu jauh. Harga hub berbeda-beda. Anda bisa menemukan yang harganya di bawah 100 ribuan, meski memang ada yang lebih dari 300 ribuan. Implementasi hub atau implementasi penggunaan hub dalam sebuah jaringan di rumah atau kantor yang sederhana dengan beberapa komputer yang terkoneksi dengan printer atau internet. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari hub antara lain yakni hub termasuk dalam layer 1 dalam OSI model physical layer. Yang kedua, hub mempunyai banyak port. Yang ketiga, user hub dapat melakukan sharing dengan jaringan yang sama. Kelemahan hub tidak dapat membaca paket-paket data, hub tidak bisa mengetahui sumber dan tujuan data, dan kecepatan dalam komunikasi harus dibagi dengan komputer lain yang menjalankan sharing. Switch adalah suatu pengalih jaringan atau sebuah alat yang digunakan untuk menjalankan penghubung yang tidak terlihat, penghubung penyekat atau segmentation dari banyak jaringan dengan melihat alamat MAC. Di sini kita akan membahas perkembangan merek dan tipe, fungsi, cara kerja, jenis dan harga, implementasi dan kehidupan, kelebihan dan kelemahan switch. Perkembangan merek dan tipe. Generasi pertama, teknologi penerus, forwarding terpusat, pertukaran bus, kas produk, Huawei Quadwave Router seri R2500. Teknologi switching network telah mengalami beberapa fase perkembangan dan penyempurnaan, mulai dari aktivitas dan kapasitas yang terus meningkat hingga sampai pemrosesan sinyal analog ke sinyal full digital. Tipe di pasaran seperti merek switch Elite Telesis, Asus, Bitsolon, Cisco, Dell, D-Link, Edimax, HP, Huawei, IPCOM, Mikrotik, Motorola, Netgear, Netis, Prolink, Supermicro, Tenda, Totolink, TP-Link, Trenet, dan Yamaha. Selanjutnya adalah fungsi switch. Fungsi switch secara umum adalah menghubungkan beberapa perangkat komputer agar dapat melakukan pertukaran, baik itu menerima, memproses, atau menyampaikan data menuju perangkat lainnya. Juga menghubungkan beberapa hub untuk membentuk jaringan komputer lebih besar serta memerlukan bandwidth yang cukup besar pula. Fungsi switch yang pertama adalah loop avoidance, yaitu switch bisa dipakai untuk mencegah terjadinya looping ketika menerima data yang tidak diketahui tujuannya. Yang kedua, meneruskan data frame, menyaring dan meneruskan data frame ke alamat yang sedang dituju. Selain mengirimkan data ke alamat tujuan, penerusan data frame juga akan dilanjutkan ke MAC dan port tertentu agar tidak terjadinya tabrakan saat proses pengiriman. Dan yang terakhir dari fungsi switch adalah address learning. Fungsinya adalah mencatat alamat MAC antar perangkat jaringan yang sedang terhubung. Next. Selanjutnya adalah cara kerja switch. Cara kerja switch ini mirip dengan jembatan atau bridge. Pada penerapannya, switch akan menerima data yang dikirimkan perangkat lain yang sudah terkoneksi. Kemudian, switch akan mendeteksi serta mencocokkan alamat MAC, address perangkat tujuan dengan data tabel yang dimiliki. Tahap berikutnya, switch akan membuat sebuah logika koneksi dengan memakai port yang sudah terhubung dengan perangkat yang dituju. Dengan demikian, data yang akan dikirim hanya bisa diterima oleh port tujuan, sedangkan untuk port lainnya tidak bisa menerima data tersebut. Seperti gambar di samping, kalau hub, kinerja hub itu lebih lambat karena data dikirimkan secara menyeluruh bukan langsung ke tujuan. Sedangkan switch itu hanya mengirim ke tujuan saja. Next. Implementasi switch. Yang pertama, berikan daya atau listrik ke switch. Yang kedua, sambungkan kabel jaringan ke switch. Lanjut. Dan yang ketiga adalah sambungkan ke perangkat komputer. Pasang kabel Cat5 atau Cat6 di slot lainnya pada switch. Lalu sambungkan kabelnya ke perangkat komputer yang ingin dihubungkan ke jaringan. Untuk perangkat komputer berikutnya yang mau disambungkan ke dalam jaringan, bisa menggunakan slot lainnya yang tersisa pada switch. Lanjut. Selanjutnya adalah jenis switch. Jenis switch itu terbagi menjadi yang pertama adalah unmanaged switch. Unmanaged switch adalah switch yang paling murah di antara jenis lainnya karena hanya dipakai di kantor atau di rumah dengan skala kecil dan mudah untuk digunakan karena instalasinya sangat mudah. Mengelola aliran data antara printer dan beberapa komputer serta antar perangkat lain. Harganya sekitar 200.000 sampai 4 juta rupiah. Selanjutnya adalah managed switch. Managed switch mempunyai user interface dibandingkan jenis switch lainnya yang dapat memudahkan penggunanya ketika mengkonfigurasi switch dengan melakukan beberapa metode konfigurasi seperti menggunakan konsol, interface, dan internet. 180 juta. Selanjutnya. Yang ketiga ada smart switch.
Modifikasi karakteristik antara unmanaged switch dan managed switch dengan pengaturan dan konfigurasinya memanfaatkan teknologi berupa web based sehingga memiliki kemampuan pengaturan otomatis dan dapat diubah sesuai kebutuhan jaringan komputer. 35 juta rupiah. Selanjutnya ada enterprise managed switch. Enterprise managed switch ini dipakai oleh perusahaan besar sehingga membutuhkan jaringan sebagai pemonitor sekaligus mengkonfigurasi. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihan switch secara umum adalah pusat lalu lintas jaringan. Nah, apabila switch ini terputus, maka semua aktivitas dalam jaringan akan terputus pula. Berikut ini adalah kelebihan yang dimiliki oleh switch, yaitu yang pertama, switch dapat memeriksa dan menganalisis setiap paket data yang telah diterima sebelum meneruskan ke alamat tujuan. Yang kedua, switch mampu menentukan alamat tujuan dan sumber paket data yang telah melewatinya. Dan yang ketiga, switch dapat menganalisis data dengan benar dan cepat. Kelemahan switch adalah harga sedikit lebih mahal daripada hub, karena switch adalah pengembangan dari hub. Yang kedua, hub hanya memiliki satu kontrol tabrakan untuk semua port yang dapat memungkinkan untuk bentrokan atau tabrakan data karena transmisi data hanya dikendalikan oleh satu tabrakan, maksudnya switch. Yang ketiga, hanya bisa menggunakan kabel lurus. Jadi jika ingin menggunakan kabel silang yang ada, harus diganti kabel lurus terlebih dahulu. Dan yang terakhir, memerlukan waktu lama untuk memeriksa suatu faktor. Next. Terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.